rutin 1 bulan sekali, dan satu hal lagi dari kepala desanya juga ikut. Ini di kecamatan-kecamatan jalan nggak ada Pak. BPD kepala desa rotor gelut. Dan di sini di Dander alhamdulillah ya, kita bisa bersinergi. Nah, inilah tujuan terbentuknya BPD ya, ini sinergisitas antara BPD dan juga pemerintah desa dalam satu wadah namanya pemerintahan desa. BPD dan kepala desa itu ibarat suami istri Pak. Nek suami istri kok gelut terus, berarti rumah tangganya ada yang bermasalah. Makanya kita adalah mitra. Tapi satu hal, mitra pun mitra dalam kebaikan. Nek elek yo jadi dituruti. Gimana Pak betul? Nah, itulah tugas dari BPD. Perkenalkan, nama saya Budi Bapak G. Saya asli Udan, Soko. Tapi saya tinggal di Bojonegoro, tepatnya di Perumda. Nah, sampai mampir monggo tidak, makanya kalau BPD Tuban tapi rasa Bojonegoro. Karena kerja saya juga di Bojonegoro. Saya kerja di Exxon Mobil Bapak, jadi di Bojonegoro. Ya, makanya teman-teman itu kadang ngomong ya, Mas Budi Tuban, tapi kok tinggalnya di Bojonegoro, sering di Bojonegoro. Karena rumah saya adalah Bojonegoro. Tuh. Tapi saya tetap harus domisili di sana karena saya jadi BPD Pak. Oke, karena BPD harus domisili di tempat jadi BPD. Bapak dan Ibu DPD Kecamatan Dander yang kami hormati, alhamdulillah di Dander ini saya melihat cerita dari Pak Jamal, melihat story dari Pak Jamal, ini sangat bagus. Laporan kinerja BPD sudah membuat sudah membuat alhamdulillah, dan ini dikumpulkan di dalam satu wadah di asosiasi, lalu disetorkan kepada kecamatan, diaudiensikan dengan kecamatan. Kalau bisa di AKD juga dikasih tembusan Pak, biar tahu permasalahan-permasalahan yang ada di desa, bisa sinergi untuk membangun desa yang ada di Kecamatan Dander. Ya. Karena pembangunan desa, ketika desa itu pengen bangun, pengen bagus, pengen baik, itu harus ada sinergisitas antara BPD dan juga kepala desa. Itu. Oke. Lanjut Mas. Ini materi saya buat Bapak. Oke. Nah, dalil menjadi BPD. Saya punya dalil Pak, jadi BPD tidak main-main. Orang Joko Eboh. BPD itu bukan wong-wong sing Joko Eboh enggak Pak. Nggih. Orang yang saya belum dikongkon belum. Nggih. Enak saya tujuannya kepala desa, wong kepala desa ya enak. Enak saya wis gak enak daftar sama sekali. Terus guri-guri dikon daftar, di daftar bisa yo ada. Tetapi ketika sudah menjadi BPD, panjenengan terikat yang namanya janji. Janji itu adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai dilantik itu berjanji harus bisa menjalankan tupoksi panjenengan. Oke, barang siapa di antara kalian melihat, kalau dalil Bu Ustazah, kalau dalil di pemerintahan juga ada dalilnya. Di antara kalian melihat suatu kemungkaran langkah, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Tangannya apa? BPD tanda tangannya payu Pak. Tanda tangannya payu. Jika tidak bisa maka dengan lesan, omongannya payu Pak. Jika tidak bisa juga maka dengan hati. Nek wis hati itu aja digo Pak. Eneng-elek meneng. Itu jangan dipakai. Sekarang pertanyaan saya, panjenengan ketika menjadi seorang BPD melihat hal-hal yang tidak wajar di desa atau melihat kesalahan di desa, apa yang panjenengan lakukan? Koordinasi. Lanjut, ada lagi? Diam saja, dibatin? Dibatin? Nek sampean batin Pak, ngesaro kepala desa. Nggih. Ya wong bojo, suami dan istri, enek kesalahan istri sing bojone menengae. Pripun? Gak padha mek Jolotromo istri, nggih. Harus koordinasi rembug bareng. Nah, itulah fungsi dari BPD. Lanjut Mas. Ini yang laporan kinerja BPD kemarin sudah Pak Jamal ya. File-filenya sudah semua. Jadi saya kan nggak perlu bahas itu. Dan alhamdulillah di Dander ini selesainya bulan 5, padahal bulan 4 harusnya sudah selesai.
telat 1 bulan gak apa-apa, wes apik Pak, karena kebanyakan 80% di Bojonegoro orang gawe. Orang gawe. Konstruksi desa nih, kita punya konstruksi desa. Yang pertama adalah maju. Desa itu harus maju Pak. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri ke apa-apa jalan. BPD sama kepala desa itu orang mikir masalah APBD setor, tapi sudah bisa berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan yang namanya PAD itu, BUMDes dimainkan dan lain dimainkan, itu harus. PAD desa saya itu 1,7 miliar per tahun. PAD, tunjangan BPD, saya sebagai ketua BPD, tunjangan saya 1.800.000 per bulan. Ya, inilah sinergisitas. Kepala desa tunjangannya juga tinggi. Karena apa? Sinergisitas antara BPD dan kepala desa bisa meningkatkan PAD desa. Nek sampean pengen mudah bayaran ojo godaki tinggi terus Pak. Nggih. Ya wis entek duwike dibagi lu wis entek gak apa panggi ku bingung. Tapi bagaimana bisa mengembangkan desa? Sumber-sumber PAD yang ada di desa itu dikelola, dinaikkan. Itu yang paling penting. Ojo godaki desa, oke? Itu sinergisitas. Lanjut Mas. Lanjut. Ini ya, apakah pemerintah desa lupa, keliru, atau salah? Kalau pemerintah desa lupa, keliru, salah, ini sudah tempatnya manusia. BPD pun sama, semuanya sama. Alternatif tindakan kita adalah apa? Satu adalah diingatkan, itu harus. Kedua, diberi masukan. Terus yang ketiga, jangan sampai dilakukan Pak. Oke? Saya tidak memberitahu ini jangan sampai dilakukan. Wes saya nggak jelaskan ini loh Pak. Wes ngerti ya Pak. Lanjut. Nah ini, apakah yang dimaksud dengan BPD? Kadang BPD itu lo nggak paham. BPD itu apa Pak? Ada BPD tua sekali orang tua Pak. Ditanya BPD itu apa? Nggak tahu. Gitu. Panjenengan ini adalah orang-orang pilihan yang ada di desa. Wong-wong pilihan wakile wong-wong masyarakat. Dibentuk dapil 1, dapil 2, RT 1, RW 1 ya kan? Itu sampai itu wong paling pinter sak desa kuwi Pak. Dianggap wong paling pinter meskipun nggak pinter tapi sama sudah dipilih, berarti sama itu dianggap wong paling pinter karena menyuarakan aspirasi masyarakat yang panjenengan ada di situ. Termasuk bidang perempuan, berarti wong wedok sak desane panjenengan sing paling pinter ya sampeyan Bu. Ngerasa apa betul? Tapi kok meneng ae kadang gitu. Itu jadinya. Satu, apakah yang dimaksud dengan BPD? Badan Permusyawaratan Desa. Kedua, Badan Pengawas Desa. Ini BPD sing keterlaluan Pak. Ngawasi saenenge Pak. Pak aku sak udul diawasi. Ada BPD kayak gitu. Wonten apa mboten? Wonten. Dan mriki nggih wonten. Karena kadang musuh politiknya Pak aku sak ini lho diawasi, nggih. Jangan ada juga badan perstempelan desa, tukang ngetempel. Gak roh isine opo ya harus distempel. Wonten apa mboten? APBDes baca APBDes itu gak ngerti. APBDes iki singkatannya opo ya gak roh. Isine opo ya gak roh. Tugasnya cuma nyetempel toh. Ada apa mboten? Banyak. Kadang diparani omahe di nyetempel ya distempel. Nggih, ada lagi BPD, Badan Pelengkap Desa. Wes gak tau nang kantor, petinggi golek ya angel. Nok sawah terus BPD ini, nggih. Seteng mulai ya pokoke bos nang kantor desa digawa sapa? Ono apa mboten? Ada. Terus yang terakhir ini yang paling bingung mulai dhewe. Muter gak ono jane ngomong Pak. Ya wonten apa mboten? Ya inilah BPD. Anda sebagai BPD di daerah ini termasuk yang mana Bapak? Nomor satu Badan Permusyawaratan Desa. Tak acungi BPD daerah ini nomor 1 karena apa wis gawe laporan kinerja BPD.
Kalau ada BPD yang tidak membuat laporan kinerja BPD, berarti 1 tahun gak mek popo, Pak. Nek jaluk bayaran Pak Gi, oh jadi kayak lagi. Lah ora gawe kok jaluk bayaran. Nggih. Ora gawe kok jaluk. Makane Pak Gi nyoret APBDes kok tunjangane cilik. Ya perkara sampean ora gawe. Tapi nek sampean sudah mergawe, maka harus diapresiasi. Nggih, tunjangan. Tuh. Lanjut Mas. Nah ini singkatan dari BPD ya, Badan Perwakilan Desa BPD. Kalau dulu perwakilan, kenapa berubah dulu perwakilan? Perwakilan dulu Pak, BPD ini ngamuk Pak. Apa petinggi bisa dihentikan? Pak Cati kabeh dulu itu. Karena masuk di perwakilan lete, BPD melete-lete, petinggi akhirnya sudah dicati. Gitu. Makanya saya berubah undang-undangnya kalau pemerintah jadi Badan Permusyawaratan Desa, musyawarah, mufakat dan sepakat. Kalau APBDes, ya ngomong APBDes, draft APBDes itu pagi, ya jual ngapunten harus dikasihkan 10 hari sebelum BPD tanda tangan. Kadang juga ada pagi banyak sekali desa seki di jalur kecamatan. Ini begini digoreng nomai BPD kok nyetempel jawab ya ada. Ini itu ya ada. Makanya kita punya sebuah waktu bahwa pembahasan APBDes itu harus disepakati dalam waktu 10 hari sebelum didok oleh BPD. Jadi BPD itu punya waktu untuk membahas. Dan itu pun harus rapat internal BPD nanti membuat yang namanya pandangan umum BPD. Pernah kalau rapat membuat pandangan umum BPD? Pernah ya? Bagus. Jadi itu bukan keputusan ketua tok. Pokoknya ketua tok, ketuanya disangoni wis to. Nggih, harus rapat internal BPD. Hak-hak antara pemerintah desa dan BPD ini harus imbang. Tupoksi harus imbang. Nek BPD ini kenceng, ya kenceng terus Pak. Jangan mencari kesalahan yang ada di desa, tapi sama-sama membenahi apa yang harus dibenahi. Itu konsep dasar dari BPD itu. Ibaratnya panjenengan dan desa itu adalah suami dan istri saling menjaga. Bentrok ladah nek di rapat internal Pak. Ketika mau bahas APBDes, saya kan rapat dengan desa, pemerintah desa. Itu sama bentrok sakarepmu. Tapi ketika sudah di forum musdes, maka yang bersama tunjukkan adalah sinergisitas antara BPD dan juga kepala desa. Ojo gontok-gontokan depan umum musdes. Makanya pentingnya untuk sinergisitas buat rapat kecil. Itu. Lanjut. Fungsi BPD Bapak. Ini saya ulang-ulang lagi karena sampai akhirnya sudah paham. Tapi kadang mau melakukan tupoksi panjenengan ini satu rasa-rasen, loro orang pani, telu sungkan, apa lebih. Itu sampai kendalanya sama ada di situ. Satu Pak, pembahasan rancangan Perdes bersama Kades. Pembahasan rancangan Perdes. Perdes itu apa saja Pak? Perdes APBDes, Perdes RKPDes, Perdes yang lain, itu semuanya harus dibahas dan dirancang bersama BPD dan juga kepala desa seimbang, harus berjalan dua-duanya, nggak boleh salah satu timpang. BPD nggak dikandani, nggak oleh, kepala desa nggak dikandani, nggak oleh, harus dua-duanya. Pembahasan rancangan Perdes bersama Kades, Nah, namanya membahas berarti menyepakati usul dan lain-lain itu harus paham. Makanya kemarin di Bintan kemarin saya lebih condong ke pembacaan APBDes. Bagaimana ngitung APBDes, ngitung yang lain-lain ini buat apa itu penting. Karena APBDes itu adalah kitab sucinya desa dalam 1 tahun masa anggaran. Dan BPD harus paham, melotok. Tapi saya yakin panjenengan kadang banyak yang tidak paham. Isinya APBDes duitnya piro lho gak kok. Apa betul? Harus seimbang, harus tahu. Kalau panjenengan nggak tahu itu berarti panjenengan juga salah.
Nek dikon tanda tangan dadak iki nuturi orang elek lho Pak iki, orang elek. Nek dikon tanda tangan dadak aja gelem sik. Saya punya waktu 10 hari untuk membahas. Tapi kadang yo gak iso ngono Pak. Aku dhewe kadang moro-moro bengi diparani kok aku karo tinggi. Mau nek diparani kok mau Pak. Sing penting apa? Sing penting kita paham, nggih. Dalam pembahasan rancangan Perdes bersama Kades ini adalah masuk di ranahnya Musdes. Penyelenggara Musdes itu adalah BPD. Tapi orang semua yang memfasilitasi adalah Pemdes. Yang mimpin rapat itu adalah BPD karena ranahnya adalah ranah BPD. Musdes apapun, ya. Musdes apapun itu ranahnya adalah BPD. Di Banten sudah dijalankan oleh BPD? Sudah semua? Peter sudah? Belum semua. Nek belum semua kasih pemahaman, sama-sama memahamkan, oke? Biar apa? Biar pemerintah desa pun juga nggak fokus di situ ngurusin Musdes dengan BPD bekerja, oke? Undangannya siapa yang diundang? Rembukan kali pagi. Siapa yang diundang? Ojo menang-menangan di batu BPD kabeh diundang. Batu Kades gak ada. Enak sekolah batu Kades diundang, batu petinggi gak ada. Batu BPD gak ada. Ada. Makanya harus sinergisitas. Dan di Musdes itu harus ada namanya Perdes Musdes. Saya yakin di Banten belum ada yang punya. Belum ada. Satu Jawa Timur yang punya cuma desa saya. Saya pengurus Jawa Timur ya tahu tuh. Perdes Musdes. Jadi Musdes itu ada perdesnya. Ini aturan yang benar. Tapi jangan plok aturan itu Pak. Nggak ada, oke? Nggak bisa. Kalau memang kita nggak usah plok dengan aturan itu. Tapi harusnya ada, oke? Terus yang kedua, menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat. Wes tahu menyalurkan aspirasi Pak? Sudah. Menampung juga sudah, oke? Disalurkan ke rekan kepala desa juga. Di laporan kinerja BPD Panjenengan juga sudah sampai cantumkan. Sudah. Evaluasi desa sudah sampai cantumkan. Sudah. Di laporan kinerja sudah. Alhamdulillah bagus, oke? Buku-buku administrasi BPD ada berapa buku Pak? 15. 15. Sampai ada isinya atau potong belum? Ada isinya nggih? Harus ada. Itu tugas sekretaris. Sekretarisnya makanya sing iso iso ngetik. Nah sak desane iso ngetik ngangkat staf. BPD itu orang ngangkat staf loh. Tapi nek duit cukup, duit ora cukup kok. Bayar sistem kondi. Terus nomor 3, tugas fungsi BPD yang nomor 3, mengawasi kinerja ke kepala desa. Mumpung ada Pak Kades, mengawasi kinerja kepala desa. Tapi yang ngawasi ya cuma tentang muntah betul. Mengawasi bukan seperti itu Pak. Pak Kades setiap 1 tahun asal anggaran selesai masa anggaran membuat yang namanya apa? LKPPD dan LPPD ke Bupati, kalau LKPPD ke BPD. Di Dander sudah dikasih semua belum? Ada yang belum? Nggak ada. Bagus Kades dari sini berarti. Di kecamatan saya Pak, 1 pun nggak ada yang ngasih. Hanya 2 desa yang ngasih LKPPD ke BPD. Nah, yang pengawasan panjenengan ada di situ, oke? Ada di situ. RAB boleh diminta RAB rencana ada. Tetapi LPJ sing enek notane oga oleh Pak. Durung ke arah sana. Kuwi urusan Kades. Nggih. Nek RAB iki oleh. RAB itu apa? Tempe umumnya rego 1000 no RAB ini kok ditulis 10.000. Iki berarti tempe apa ngono. Sing patut sampean pertanyakan di situ. Nggih. Tapi nek sampean ngurut paku kok tokone kok takoki kabeh. Ora oleh, Pak.
ojo. Nggih, bukan bagian jenengan iki. Ya iku kadang ya ada kok koyo ngono iki. Ada apa mboten? RAB boleh. RAB boleh. Karena RAB itu bukan dokumen rahasia. RAB APBDes itu bukan dokumen rahasia. Ada juga kadang ngomong nggak boleh. Kalau ada ngomong hadis yang muni nggak boleh, bilang ke saya Pak. Oke? Digowo Jakarta terus ngundang-undang itu kalah. Oke? Tetap boleh kalau RAB, tapi nota-nota ojo nggak oleh. Saya nutur itu. Dalam pengawasan kinerja kepala desa ini yang paling dengan takuti Pak. Nyuwun sewu Pak iki. BPD ku wedi ngawasi jenengan. Nggih Pak mboten? Wedi napa mboten? Lho makane nek wedi koordinasi, Pak nggih dateng. Duduk di depan panjenengan ini berarti menunjukkan keterbukaan kepada panjenengan. Nggih. Sangat bagus. Tunjangan BPD sing gum patek layak karena di Bojonegoro itu untuk perbuknya itu adalah 8% dari 30% ya. 7,30 dari 7% dari 30 7,5 sekarang 7,5 dari 30% ya. Itu kalau dihitung-hitung minim Pak. Di Tuban sudah ada yang namanya BPJS TK 1 bulan 250.000. Oke, BPJS TK BPD Kabupaten Tuban itu 1 bulan 250.000. BPD Tuban pensiun, ya pensiun purna kuwi oleh duit 2.000 juta. Oh BPJS toh. Nek ada kematian itu dapat 42 juta. Sampai nggak iso pergawe itu dibayar 200.000 per hari. Itu BPD Kabupaten Tuban. Nah, Bojonegoro dengan pendapatan asli daerah yang tinggi ini harusnya bisa untuk BPD dan juga perangkat desa. Nah ini yang harus diperjuangkan oleh asosiasi kepala desa juga oleh asosiasi BPD. RT di Kabupaten Tuban sekarang sudah mendapat BPJS TK semua Pak. RT di Kabupaten Tuban mulai bulan kemarin sudah mendapat semua. Ini yang harus diperjuangkan. Karena PAD Bojonegoro pendapatan asli daerah Bojonegoro ini tinggi. Itu tugas dari asosiasi kabupaten nanti. Ya harus podo, mau Tuban isok Bojonegoro. Oh coba jadi petinggi ya. Godaki ADD nih. Gila buat. Nek godaki ADD, saya yakin Pak Di juga dukung. Loh, mesti dukung Pak. Karena memang ADD sudah dikasih di desa. Orang cukup Pak. Pak Di baginya itu kewan. Ketika ADD itu nggak ditambah, maka solusi untuk menambah itu adalah peningkatan dari ADD. Kalau Bojonegoro ADD untuk ke desa baru berapa persen gitu Pak. Kalau di Tuban itu 13% sampai 14%. Kalau Bojonegoro itu baru 8 atau 9 gitu. Makanya Silva Bojonegoro kemarin saya juga ikut di anggaran itu sangat tinggi. Itu yang harus kita perjuangkan. Lanjut. Ini enggak. Nah, BPD mengawasi dan meminta keterangan. Panjenengan mengawasi kepala desa meminta keterangan dari desa itu diperbolehkan. Itu adalah hak panjenengan. Itu adalah hak panjenengan. Jadi BPD pada intinya gini Bapak. Panjenengan adalah mitra dari kepala desa. Seyogyanya sama-sama memahami tupoksi masing-masing. Tupoksi dari pemerintah desa seperti apa, tupoksi BPD itu seperti apa, panjenengan sinkron. Yang paling penting adalah koordinasi dan ngomong Pak. Yang paling penting adalah koordinasi dan ngomong. Masalah pendanaan, masalah apa, insya Allah nanti ketika panjenengan sudah sinkron, PAD panjenengan meningkat, maka secara otomatis hak-hak panjenengan itu akan meningkat. Nah, target utama Bojonegoro ini setelah BIMTEK dan lain-lain ini harus memperjuangkan hak-hak BPD termasuk BPJS dan lain-lain ini di Kabupaten Bojonegoro. RT ini juga patut diperjuangkan bagi
karena Tuban sudah dapat BPJS TK itu diambilkan dari ADD lagi. Kenapa dari Bojonegoro belum bisa? BPD sudah mendapat BPJS TK di Kabupaten Tuban, Bojonegoro juga belum bisa. Ini patut menjadi perjuangan berjuang antara kepala desa dan juga BPD. Oke, kalau betul. Oke, nek ngono Pak, insya Allah BPD yang ada di Bojonegoro khususnya di Kecamatan Dajar ini akan sinkron. Gak ono eker-ekeran. Nek ada permasalahan apapun Pak, dibahas, oke? Ada permasalahan apapun dibahas. Saya pagi, jujur ketika teman-teman ada hukum dan lain-lain itu langsung ke saya pagi biasanya. Tetapi ketika saya dihadapi, saya akan pertemukan kedua belah pihak di toko api-api, insya Allah itu lebih bagus. Ojo syukur-syukur ngapur, no abot tak ngapur orang itu. Oke? Itu harus seperti itu. Tupoksi BPD saya juga titip ke Anggi, ke ketua AKD untuk teman-teman BPD ini dibantu Bapak. Tupoksinya dibantu, yang lain-lain dibantu. Ini saya titip pesen ke panjenengan. Termasuk BPJS TK ini kalau nanti ada rapat di kabupaten juga bisa disamakan seperti Kabupaten Tuban. Ada contohnya soalnya Bapak. Nanti kalau pengen draftnya, perbunya apa nanti saya kasih contohnya biar jadi patokan di Bojonegoro. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada flash disk Bapak Ibu. Di sini isinya sudah semua administrasi BPD Bapak Ibu, Perdes dan lain-lain, semua contoh administrasi desa ada di sini. Nanti saya kasih satu, bisa dibagi teman-teman yang lain, sampai tinggal copy paste, ganti nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten. Undang-undang apapun sudah ada di sini ya. Nanti saya kasih satu biar nanti teman-teman ini menjadi dasar panjenengan dalam setiap pelaporan-pelaporan yang ada di desa. Contoh Perdes, daftar hadir dan lain-lain ada semua di sini Bapak. Undangan dan lain BPD ada di sini. Oke, nanti bisa dibagi. Mungkin itu Pak Jamal dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.